Jadi dia anak baru di sekolah itu, di hari pertama di tahun ajaran baru, semua teman-teman heboh. Dia udah cover girl pada saat itu. Jadi dia nggak bisa pendekatannya gimana. Pacaran pun juga sebenarnya dia nggak ada romantis-romantisnya. Bongkar. Jadi makanya Nah, waktu dia hamil anak pertama, aku cuma bilang gini sama dia. Ntar kalau kita punya anak gimana ya cara approach-nya? Ya udah, waktu ngegendong tuh rasanya waktu itu inget banget. Ya cuman ngarepnya mudah-mudahan bisa luas nih. Mudah-mudahan bisa luas nih gitu kan. Karena kan lihat anak lo cowok pertama mudah-mudahan bisa luas. Wah, karena itu happy banget, kita nunggu kan 5 tahun kita nikah, dia lahir. Ya udah. Tapi bisa tuh hitungan hari semua sampai sekarang nih. Kalau aku di challenge nih, suruh kan ada tuh mijet bayi tuh dari kepala sampai jempol kaki. Yuk, masih inget? aku hamil gede itu, aku masih syuting loh, aku masih syuting sinetron weekly zaman itu. Aku masih syuting sinetron dan setelah lahir nggak berapa bulan aku juga masih nerusin karena kan itu lagi tayang ya. Jadi kita bawa ke lokasi syuting ya. Syuting, aku pasti ngikut, ya udah. Dia juga ngikut. Jadi kita as a teamwork lah. Kan pasti ada mobil genset ya. Mobil genset tuh kan kalau istirahat makan tuh mati ya. Nah kalau mobil kita nggak pernah mati mobilnya. Sampai kita rilis dari tempat syuting gitu. Mobilnya nyala terus, ya dong. Orang bawa bayi, bawa anak kecil gimana? Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita hari ini adalah pasangan selebritis dan musisi era 90-an yang sudah bersama selama 34 tahun. Berawal dari teman sekolah, keduanya mulai merajut jalinan jodoh hingga berlabuh di pelaminan dan dikaruniai 3 orang putra. Gemerlap kehidupan selebritis tidak membuat hubungan mereka merenggang. Perbedaan yang ada justru membuat keduanya semakin mesra. Kini mereka menghabiskan masa tua bersama sambil mendampingi jagoan kecil mereka yang mulai meranjak dewasa. Inilah mereka, Amara Ranggana dan Frans Mohede. Hai, selamat datang. Halo. Udah lama sekali nggak ketemu. Banget. Ini kalau bukan karena hati ke hati, terima kasih ya sudah kembali menjalin kasih. Karena kalau saya berbicara mengenai Amara dan Frans, ini saya tuh fans berat mereka. Dari zamannya masih ada acara TV Tangga Lagu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Yes. Dan tidak bisa saya lupakan karena saya masih punya kasetnya. Kaset ya? Ya ampun, kaset loh. Kaset Lingua. Saya perlu mendengar sendiri sedikit aja potongan lagunya. Mau yang Bila Ku Ingat boleh, mau yang ada suddenly tadi udah inget blank lagi nih. Ini saya tuh agak-agak kayak starstruck dikit soalnya di sini. Yang mana aja saya perlu mendengar langsung. Ada. Oke. Yang ingin gue miliki. Ya, boleh. Ingin ku, ya. 1, 2, 3. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu. Selamanya bukan hanya angan yang kelamaan. Barang dong. Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Jadi ingat masa pacaran dulu. Ini pasti langsung tidak hanya membuka pintu-pintu memori di diri saya, tapi juga pemirsa. Jadul banget ya. Jadi apa yang terjadi? Ini kan berarti di tahun berapa? Awalnya. Apa nih, Lingua apa? Lingua dulu, kalau memang Lingua terlebih dahulu. Lingua itu kita terbentuk tahun 1996. 96. Nah, 96 itu enggak tenang aja. Waktu itu aku masih baru lulus SMP. Aku SD dulu. Orang langsung mikir tua banget nih. Malah gini, 96. Aduh, kehidupan di tahun 96 itu. Keren deh. Asik banget deh. Ya, Anda tinggal Google. Golden era sih ya. Kalau kita sih menurut point of view kita tuh itu golden era.
kalau menurut kita. Emosi, musik sih terutama. Musik. Musik iya. Gitu. Jadi 96 lah Lingua terbentuk. Album pertama. Tapi itu bisa terbentuk itu bagaimana ceritanya? Karena kan backgroundnya kalau Amara saya tahu banget, aduh cover majalah mana dan iklan mana yang tidak ada wajahnya Amara gitu loh. Terus tiba-tiba ada Lingua, terus ya Franz kita juga sudah tahu. Tapi bagaimana sampai terbentuknya kalian bertiga itu tuh, dan waktu itu langsung hitsnya boom, mengena ke semua tangga lagu. Gimana itu teh? Jadi ya waktu itu kita berdua ini udah pacaran ya. Udah Pacaran. Beberapa orang mikir, sebagian orang mikir kita itu pacaran pas Lingua. Pacaran itu udah sebelum Lingua gitu kan. Nah, Kalau udah saya pacaran. pengikut Amara dari zaman cover girl ya saya tahu cerita itu. Oke. Terus abis itu kita coba bikin demo dan barengan sama Ari. Ari ini kita kenal, dikenalin dari teman ke teman gitu. Waktu itu kita juga kenal Kahitna, Iwake gitu. Itu istilahnya kita waktu itu main bareng lah gitu. Terus kita coba buat demo ke recording company dan diterima ya. Diterima pada saat itu. Nah mulai itu deh, mulai rekaman album pertama. Kan waktu itu gini ya, jadi format trio itu kan masih sangat jarang. Iya. Nah, zaman dulu ada trio yang legend, ada trio Libels, dan pada saat itu yang seukuran tuh kira-kira AB3. Dulu kan bukan B3 mereka. Tapi kan antara kan cewek-cewek, cowok-cowok Iya. gitu. Terus tiba-tiba ada format yang nyampur nih, perempuan sama laki. Jadi ya nggak tahu tiba-tiba kita iseng langsung di-accept. Dan kebetulan waktu itu pakai lagu Bila Aku Ingat Itu, lagunya Yofi gitu. Lingua itu artinya adalah Bahasa. Artinya bahasa. Jadi ya kita ngasih, karena kedengarannya kayaknya unik gitu Lingua, dan kita mikir nih aku ngerasa ditanya kayak di wawancara tahun 96. gitu. harus ditanya dong, Lingua itu artinya apa? Itu karena di setiap wawancara, hasil wawancara itu pasti ditulis ulang tuh. Kayak kita lagi press conference launching album. Throwback tahun 90. Album pertama. Tapi ternyata kisah yang saya tahu agak berbeda ya dengan nyata. Kalau dulu nggak tahu itu mungkin penulisan yang salah ya. Katanya adalah dipertemukan oleh si label itu, tapi ternyata enggak. Way before that sudah terbentuk. Inilah demonya. Kita bikin demo. Sekian puluh tahun baru tahu itu cerita yang benar adalah gitu? ini. Enggak, kita nggak dipertemukan. Jadi kita udah berteman, udah main, dan kita iseng ngajuin demo. Ya memang mungkin kebetulan dapat demo dengan lagu yang jago. Berarti pada saat Lingua kan belum married kan? Belum. Itu berapa tahun setelah Lingua akhirnya menikah? Berapa tahun ya? 3 tahun. Ya. 3 tahun. Kita married 3 tahun. Akhir 99. Akhir 99. Akhir 99. Dari 96 sampai 99. Tapi kan waktu kita 96 Lingua rilis album pertama, itu kita pacaran udah 5 tahun. Ini kayak disuruh nginget. Wah, ini kita lagi throwback. Kita pacaran tuh dari tahun 91. Iya, kita pacaran dari tahun 91. Dari masih sekolah. Jadi aslinya teman sekolah. Satu sekolah. Gitu. Dia satu sekolah, dia SMP kelas 3, aku SMA kelas 1. Oke. Jatuh cinta dengan adik kelas ya? Atau siapa yang naksir siapa duluan waktu itu? Ya waktu itu jadi kita tuh kebetulan di satu sekolah memang tuh ada TK, SD, SMP, SMA gitu. Besar lah gitu. Nah SMA yang paling belakang, kita SMP di tengah. Ya cuman ini aja sih, jadi dia anak baru di sekolah itu. Dia pindahan dari SMP-nya lain lah. Soalnya biasanya yang SMP di situ, otomatis SMA-nya pasti di situ gitu. Jadi pada saat di hari pertama di tahun ajaran baru, ya semua teman-teman heboh. Dia udah cover girl pada saat itu. Jadi kan, wah tuh ada itu, oh gitu. Ya coba deh kita deketin gitu. Oh gini-gini gitu. Jadi Franz duluan yang mengambil langkah. Iya coba aja gitu kan. Coba. Dulu, kalau anak sekarang bilang senang challenge nggak penting. Challenge nggak penting. Oke, tapi rasanya bekerja sama dengan pasangan dalam proyek jangka panjang kayak gitu gimana? Kan pasti kan ntar ketemu fans, ada yang kayak bagaimana, terus mungkin lagi ada konflik pribadi harus di panggung bersama. Itu sering. Sering banget. Gimana cara ngontrol dan ngatur dirinya tuh? Ya itu kembali lagi sih dari
Ya mungkin kita umur juga waktu itu masih startingnya terlalu muda. Akhirnya belajar sih. Jadi yang dari nggak biasa, oh ya tadi tiba-tiba kita, apalagi masa pacaran kan ada pasti berantem-berantemnya kan. Berantem yang masalah berat sampai enggak, terus tapi kita harus manggung di panggung yang sama. Bukan panggung yang sama aja, kita manggungnya bareng jadi satu grup. Ya itu bayangin mesti ngendalin moodnya semua segala macam. Dari nggak biasa sih, tapi lama-lama jadi biasa. Lama-lama biasa sih. Kan itu Jadi tuntutan profesi. kita bisa bisa milah itu gitu. Kita bisa Akhirnya. milah itu, bisa istilahnya bikin sekat gitu. Oh ya ini kerjaan, ini urusan pribadi gitu. Dalam umur berapa ya waktu itu? Umur ya sekitar 20 early 20s 20 gitu ya. kan. Ya Early 20-an. 20s lah 21, 22 gitu kan. Itu Illinois tuh 20 tahun lah. Iya gitu. Jadi kita belajar. Soalnya Kayak kita juga pernah juga soalnya kerja bareng kayak bikin production house Ah. gitu. Waktu umur segitu juga bareng kita bikin segala-gala deh. Semua kita cobain. Dan itu memang jadi udah kebiasaan kita untuk kerja sama-sama gitu, kerja bareng. Bagi saya ini adalah pasangan legend loh. Apalagi setelah kita mengetahui lebih dalam lagi, diawali dari masa bangku sekolah. Terusnya ini panjang banget. Banyak. Terus bahkan sampai dengan hari ini. Dan tidak hanya menjadi pasangan suami istri saja, menjadi rekan kerja pula. Tidak hanya rekan hidup, rekan kerja. Ini adalah dua emosi yang sangat berbeda. Dan saya sekalian ingin mendapatkan beberapa klarifikasi yang saya tahu selama puluhan tahun ini. Salah satunya saya mau nanya dulu ke Amara. Frans itu kan galak kan aslinya kan? Galak dan kalau nggak salah nggak begitu suka sama anak kecil kan? Sebenarnya bukan nggak suka yang nggak suka gitu ya. Cuman memang karena kaku ya. Kaku sih intinya. Oke, kaku. bahasanya maksud saya bukan galak kayak kaku. Sama anak kecil tuh kaku gitu. Jadi dia nggak bisa pendekatannya gimana. Pacaran pun juga sebenarnya dia nggak ada romantisnya. Bongkar. Jadi makanya nggak ada romantisnya. Jadi ngomong juga nggak pernah yang kayak kamu udah makan belum gini-gini gitu. Nggak pernah yang kayak gitu. Mungkin kali ya karena itu jadi klop mungkin sama aku gitu. Aku orangnya yang ya butuh sih. Aku juga butuh perhatian dong. Yang butuh perhatian cuman memang jadi klop sama aku karena aku agak sedikit kelaki-lakiannya juga agak sedikit tomboy kan pada zaman itu gitu. Jadi ya kita kayak berteman aja. Makanya itu mungkin yang bisa jadi kita pacaran lama dan cocok. Mungkin karena itu. Mungkin karena kalau kita mesra-mesraan terus mungkin kita bosen kali ya. Waktu pas zaman itu kan cinta-cinta monyet sih istilahnya. Iya. Oh, jadi termasuk orang yang kaku terhadap anak kecil. Kaku banget. Kaku. Terus punya anak gimana? Nah itu dia. Oke. Itu dia. Jadi waktu kita bukan pacaran, begitu kita nikah tahun 99, kita kan lumayan lama tuh punya anak, dikaruniai anak di tahun kelima baru lahir anak kita yang pertama. Nah, waktu dia hamil anak pertama, aku cuma bilang gini sama dia, ntar kalau kita punya anak gimana ya cara approach-nya ya? Gitu. Aku bingung nih bilang gini. Karena ya gitunya, jadi bukan apa, aku tuh sebenarnya desperate. Karena setiap kali ngedeketin anak kecil kok kayaknya gak suka ya sama aku. Jadi lama-lama aku nyerah. Males gitu. Jadi setiap anak kecil ada orang, ini anaknya lucu. Iya lucu. Itu doang. Tapi ya nggak tahu. Ya mungkin begitu punya anak sendiri, Tuhan ngasih jalan kali ya. Dan akhirnya memang kebetulan kita berdua ini kita hampir the whole time kita ngurus anak itu. Cuma kayak beberapa bulan pertama doang. Sisanya sampai detik ini kita nggak pernah pakai pengasuh. Itu mungkin di situ langsung urus deh tuh anak-anak kalian sendiri gitu kan. Iya, kita benar-benar nggak pernah pakai pengasuh. Berapa bulan pertama? Nggak pernah nitip-nitip ke keluarga gitu ya, nitip doang anak gitu, nggak pernah. Gitu. Terus bagaimana? Apa rasanya saat pertama kali menggendong anak sendiri? Ya pertama ya udah waktu ngegendong tuh rasanya waktu itu inget banget ya cuman ngarepnya mudah-mudahan bisa luas nih gitu kan, karena kan lihat anak lo cowok pertama mudah-mudahan bisa luas, karena itu happy banget, kita nunggu kan 5 tahun kita nikah dia lahir,
Ya udah. Tapi bisa tuh ya hitungan hari semua sampai sekarang nih. Kalau aku di challenge nih, suruh kan ada tuh mijet bayi tuh dari kepala sampai jempol kaki. Yuk, masih inget. Karena tiap hari aku yang mijitin. Jadi bener, bisa kita berdua tuh bisa. Kita lakukan itu setiap pagi sama 3 anak kita. Jadi habis jemur kan dijemur. Berapa lama ya lupa kalau itu. Itu kan kita bawa sambil sebelum dimandiin kan kita harus pijit tuh. Kita pijitin, masih inget tuh. Dari mulai kepalanya, sininya, terus gini sampai kakinya, perutnya, putaran ke kanan, ke kirinya tuh masih inget. Sampai gitu, nah itu makanya aku amazed. Dari yang Frans katanya yang kaku banget, jadi bukan nggak suka karena aku lebih keputus asa sih mau deketin anak. Karena responnya itu terjadi Responnya Anak semua aja lempeng kalau lihat dan kayak yang dan gitu langsung. males gitu kan kayak gitu. Males deh sama om ini gitu kayaknya gitu ya. Jadi tapi akhirnya gitu bisa. Nah itu bersyukur banget bisa begitu. Tapi bagaimana satu sama lain dalam membagi tugas? Apalagi kan nggak pakai babysitter, nggak pakai ART. Dan dasarnya kan perjalanan hidup kalian itu kan mega bintang gitu loh yang biasa dapat privilege tikar merah apa semuanya terus tiba-tiba balik ke rumah ya menjadi manusia seutuh-utuhnya orang sebiasa-biasa yang memegang semuanya sendiri. Kayak orang tuh ngeliatnya bisa kah? Dan bagaimana ramuannya? Emang kalau dipikir sih kayaknya nggak bisa. Kita juga dulu mikir nggak bisa. Kadang-kadang mikir kayak susah gitu kan. Cuman ya semua Tuhan ngasih kelebihan kita gitu untuk ngurusin anak sendiri gitu. Itu benar-benar natural semuanya, berjalan natural. Dan pada saat itu aku hamil gede itu aku masih syuting sinetron weekly zaman itu. Aku masih syuting sinetron dan setelah lahir nggak berapa bulan aku juga masih nerusin karena kan itu lagi tayang ya. Jadi kita bawa ke lokasi syuting ya. Syuting aku pasti ngikut ya udah. Dia juga ngikut. Jadi kita as a teamwork lah. Mobil itu mungkin menjadi rumah darurat gitu ya. Itu apa aja ada. Ya udah biasa lah kalau sekarang semua biasa. Cuman mungkin yang bedanya sama orang-orang sekarang mobilnya itu jadi rumahnya anak-anak, cuman kan ada asisten-asistennya banyak ya. Kita nggak ada gitu. Kita nggak ada. Sendiri dia syuting ya aku di mobil. Mobil itu jadi kalau syuting tuh kan pasti ada mobil genset tuh ya. Mobil genset tuh kan kalau istirahat makan tuh mati ya. Nah kalau mobil kita nggak pernah mati mobilnya. Sampai kita rilis dari tempat syuting gitu. Mobilnya nyala terus ya dong. Orang bawa bayi, bawa anak kecil gimana? Jadi mobilnya hidup terus. Jadi aku bolak-balik gitu, nyusuin lagi gitu, syuting lagi gitu kayak gitu. Jadi di row terakhir tuh itu kita udah set tuh bikin kayak kasur gitu. Iya. Ini waktu udah 3 anaknya, jadi itu tempat mereka main, mereka duduk di row terakhir tuh udah dari situ udah taruh aja segala macam mainan ya. Waktu umur segitu kan mereka belum megang gadget ya belum. Jadi ya udah apa mainan yang perlu gitu. Supir ada, jadi supir itu yang kita titipin untuk pada saat kita harus take ke dalam. Tolong dong, karena pernah juga tuh ada momen kita berdua dua-duanya syuting. Gitu. Itu nggak pecah itu kepala mikirkannya. Iya, pikirannya pecah. Giliran dia lagi take, aku yang ke mobil, giliran aku yang take dia ke mobil gitu. Pokoknya kita harus ya. Jadi memang tim sih formulanya memang kita harus kerja tim. Terlalu naif kalau ngomong saling pengertian, bukan saling pengertian kayak gitu apa ya? Enggak saling pengertian juga. Ya itu tadi ngerubah peran tuh jadi rekan kerja udah bukan suami istri atau bapaknya nih anak-anak bukan gitu. Kayak gitu ya kira-kira ya. Jadi kita nggak ada job desk, nggak ada. Oh nggak diangkat. Nggak ada. Kita nggak ada job desk sama sekali. Aja, jadi bukan yang nih bapaknya nih tugasnya misalnya lebih berat gitu, terus ini yang ibunya jadi masak, udah saling ngisi aja. Nggak ada. Jadi kadang kapan aku yang harus nyiapin makanan buat nih anak-anak ya dia yang nyuci botol semua segala macem. Alamiah aja begitu. Ngalir aja yang penting itu tadi rekan kerja kita harus saling ngisi. Nggak boleh ada yang kosong tuh waktunya. Karena kan waktunya jadi sempit semua itu pada saat kita ngurusin anak kecil. Jadi sempit banget. Enggak pula. Oke, berarti kan pada tahun 99 ya menikah. Nikah 99. Usia pada saat itu di 20. Ya. 23, 24. Ya, usia yang masih cukup muda lah. Muda. Dalam membangun rumah tangga. Syukurnya
sudah bisa beradaptasi 4-5 tahun bersama dulu baru hadirlah Ya, Surahati betul. yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dinamika berhasil dilalui dengan sangat luar biasa. Sekarang anak-anak umur berapa? Sekarang yang paling besar itu 20. 20. Bedanya 2 tahun 2 tahun. 18 sama dia baru mau 16. Bulan ini 16. 16. 20, 18, 16. Ada yang kelihatan akan masuk ke dunia hiburan juga? Belum kelihatan dan kayaknya sih mereka belum kelihatan ada yang tertarik. Tertarik ya. Belum sih. Padahal kedua orang tuanya itu adalah tumbuh besar dan hidup dalam sorotan. Iya, mereka dunia tahu itu hiburan. kok. Mereka tahu itu Mereka dan tahu. terakhir-terakhir kita kalau syuting kita ajakin mereka syuting. Terus Iya. mereka kayak yang aduh, kayaknya kalau syuting gini kayak capek deh gini gitu. Mm-mm. Ya, terus Dan mereka juga ngeliat, aduh males deh itu kan dibedak-bedakin ini gini. Karena laki semua Nah. kali ya. Hmm. Jadi kayak aduh enggak deh gitu. Kayak gitu. belum sih, pokoknya mereka belum ada yang ngasih sign ke situ gitu. Tapi kalau sampai salah satu dari bertiga ini ada yang memutuskan, oke kayaknya aku pengen masuk ke dunia hiburan. Bagaimana? Nggak ada masalah sih. Kita juga ngebuka. Mereka mau istilahnya mau memilih apa nantinya juga kita bebas-bebasin mereka gitu. Cuman ya memang sekarang karena mereka masih dalam tahap harus kita awasin terus, harus kita pantau terus. Jadi kita kasih pencerahan-pencerahan gitu. Jadi nanti mereka yang akan memilih. Karena kan fokusnya, aku selalu bilang fokus sama sekolah sama kuliah. Ya anak cowok mereka anak-anak yang baik sih, tapi ya tetap pasti kalau cowok tuh pasti ada lepasnya, pasti ada. Iya. Jadi tadi kayak ibunya bilang kalau nggak dijagain banget tuh ada lepasnya tuh. Ya, emang aku agak-agak kayak apa ya? Oh dia kalau di rumah Kayak kayak komandan Komandan tentara. dan kodam. Walaupun kalau di rumah udah paling cantik sendiri, Wow. paling princess, tapi tidak Oh ya. enggak. Tokat komando ada di Oh, tangan. Itu karena cowok semua kali ya. Kalau misalnya ada ceweknya paling nggak ada yang balance Ada pemanisnya gitu, ya lah nggak ya, sih? gitu ya. Ada yang balance. Ini enggak. Ini kan timpang ya. Aku sendiri gitu. Perempuan sendiri, yang lain laki semua gitu. Yang namanya waktu dari misalnya oke, jam 7 siap. Itu bisa jadi jam 7:15, jam 7:30 gitu. Ya ampun, aku udah tiap hari begitu. Aku harus ingetin terus, aku harus ngomong terus. Kayak gitu, ngadepin anak laki. Oke, sedikit gambaran juga ya buat Anda ya pemirsa ya. Jadi kalau pikir, oh enak, tinggal dilayanin. Kan satu-satunya perempuan di rumah tinggal dilayanin. Iya. Jangan salah, tokat komandonya. Ada di tangan Ibu Amara ini ternyata. Mengaitkan perjalanan hidup Amara dan Frans selalu dicerminkan kepada anak-anak. Memulai hubungan di usia yang sangat muda. Dari usia sekolah, terus berkarir bersama, akhirnya berumah tangga. Di usia yang sebenarnya masih cukup muda, 24-23 tahun, kalau itu terjadi juga sama anak-anak. Menikah di usia masih 20-an. Apalagi kan sekarang sudah nyampe 20, jadi ya kalau dilihat di perjalanan hidup tinggal 3-4 tahun lagi sudah ada yang menikah. Kalau anak-anak mengatakan, aku juga mau nikah di usia yang sama, awal 20-an, apakah ada nasihat tertentu buat anak-anak? Ya, kalau dari kita sih tinggal cerita pengalaman kita aja. Semuanya ada resiko, di mana kalau misalnya menikah muda tuh resikonya jauh lebih tinggi dan lebih besar. Dan tanggung jawabnya juga jauh lebih besar sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman sekitar juga ya kan, pandangan mereka ke kita gitu. Kayak gitu. Jadi kita kasih pandangan-pandangan itu aja. Jadi ya kalau misalnya mereka memilih itu dan mereka bisa mempertanggungjawabkannya, kita sih nggak ada masalah gitu. Iya, kalau dari aku sih ngasih tahu mereka karena ya aku selalu bilang ya apapun nih bukan masalah itu. Iya. Kita sama-sama kita ngomong nih laki sama laki. Laki itu yang dipegang tuh janjinya. Ya, walaupun aku bilang papa juga nggak terlalu perfect juga sama janji sih. Cuman kalau udah ngomong kayak gitu, ke depan misalnya mereka minta menikah muda atau apa ya itu tadi kayak Amara bilang, tanggung jawabnya besar. Dan tanggung jawab ini bukan sama orang tua kamu, tapi tanggung jawab sama orang tua orang lain juga. Dan itu kamu harus pegang sekuat mungkin. Jadi jangan apa yang kamu sebut sekarang besok berubah. Jadi ya itu sih sebenarnya. Dan mereka
kita sih bersyukurnya mungkin ya sampai hari ini mereka tahu banget perjuangan kita kayak apa, ngurusin mereka, besarin mereka. Jadi ya sedikit banyak mungkin mudah-mudahan mereka melihat itu gitu. Dan kayaknya ya mereka nggak ada pikiran untuk menikah muda gitu, maksudnya sampai detik ini gitu, sampai sekarang. Jadi mereka masih mau mengejar cita-cita mereka gitu, yang gede pengennya jadi ini, yang tengah jadi ini, yang kecil pengennya jadi ini. Mereka udah ada tujuan gitu. Karena kita berdua tuh seneng gitu ngasih mereka apa ya, kayak vision gitu ke depan gitu. Nih bayangin nih kalau misalnya kayak gini. Jadi kita nggak pernah bilang kita maunya kalian kayak gini, enggak. Tapi kita bilang apa ya, kita kasih vision aja gitu, cerita yang mungkin dari mereka kecilan mereka nggak sadar itu, sampai sekarang mereka tahu, oh ini pasti nih apa mama kita nih lagi ngasih tahu vision yang bagus buat kita. Seneng banget gitunya untuk ngasih itu, ngasih lihat apapun soal karir kayak, soal hidup kayak, soal relationship kayak, soal social communication kayak, pokoknya kayak gitu. Seneng kita ngasih gitu. Mudah-mudahan itu keserap gitu ke mereka. Dan kita cari bahan, cari topiknya tuh yang mereka menarik, yang itu akan membanggakan. Kalau jadi ini lo akan kalau jadi ini kamu akan membanggakan. Kalau jadi ini kamu akan membanggakan. Jadi semua pilihan gitu buat mereka. Semua tuh jadi pride gitu buat mereka gitu. Pilihan mereka juga ya. Ternyata terasa sekali atmosfernya kalau satu rumah banyak anak laki-laki. Iya, bau-baunya tuh kayak gitulah kira-kira. Bau-baunya berbau pride sih kalau anak laki. Iya, benar loh. ya. Iya. Betul. Jadi mereka tidak bisa menerima harusnya ke sini, enggak. Tapi kasih pertimbangan. Betul. Iya, kasih pilihan sebanyak-banyak. Harus dibuka gitu matanya. Gak bisa anak laki kalau, ya aku juga anak laki dulu kan, kalau ada lah saat orang tua atau mungkin almarhum papaku ngomong, kamu tuh harusnya begini, itu pasti kita nolak. Harusnya ya, mereka nggak sadar kan. Betul. Harusnya kamu begini, mereka nggak sadar. Dan secuek-cueknya anak laki, mereka inget apa yang kita ngomong. Kita yang pernah omongin, pernah kasih masukan segala macam. Mereka walaupun kayak cuek segala macam, mereka ingat. Jadi itu juga lumayan buat bekal mereka juga gitu. Ternyata mungkin itu alasan semesta terhadap kenapa untuk Frans dapatnya 3 anak laki. Frans yang kaku terhadap anak kecil, ternyata begini akhirnya bisa ketemu jalan tengahnya. Iya. Coba kalau misalnya tiba-tiba dapatnya mungkin anak perempuan, bisa nangis terus mungkin ke mamanya. Iya. Papa kak ini kaku banget sih ngomongnya. Kalau anak laki kan jadi bisa struggle. Tapi nggak juga sih ya, kalau sekarang ngelihat ke teman-teman atau saudara gitu, tiba-tiba yang punya anak perempuan, terus ngelihat dengan gayanya mereka nih Gen Z ya Gen Z. Itu kan beda tuh sama zaman kita ya. Mereka tuh kayaknya wah sekarang tuh hidupnya. Aku juga bilang sama dia, kayaknya dulu sih pengen punya anak perempuan, cuman kalau ngeliat begini, bagus juga sih kita nggak punya. Karena mungkin kalau aku punya anak perempuan, waduh. Akan jadi posesif banget. Wah, posesif parah kayaknya. Akan jadi posesif banget. Itulah Tuhan memberikan cuman anak laki-laki. Terima kasih Tuhan udah. Oke. Sekarang support system itu adalah bahasa yang sudah umum digunakan. Ya. Sedangkan Amara dan Frans hidup dalam support system yang harus dibangun sendiri. Bagaimana bisa mengatasi hal-hal yang bisa kita katakan kurang kalau untuk anak sekarang? Nggak akan bisa saya hidup kalau dengan fasilitas minim seperti itu. Apa rahasianya? Kalau kita percaya itu semua alami ya, alami. Karena kita hubungan batin antara orang tua dan anak itu memang harus, kalau bagi kita ya, memang harus diawali dari mereka kecil, mereka bayi gitu. Jadi kita benar-benar nggak percaya untuk nitipin anak ke orang lain. Mungkin memang agak posesif sih kita ya berdua. Karena kita pikir ini kesempatan kita untuk kita bisa deket sama anak gitu. Kalau udah besar kan mereka udah jalan-jalan sendiri, udah kemana-mana gitu kan. Ini saat yang paling tepat untuk dekat sama anak. Jadi ya mau serepot apa, mau ini apa, kita cari enjoy-nya semuanya.
Pernah nggak ada yang protes? Apalagi hidup mereka kan juga dibawa ke dalam lingkungan kerja orang tua. Melihat langsung bagaimana papa mamanya kerja. Yang tidak memiliki jam kerja pada umumnya. Kan ini berbeda dong. Kalau punya orang tua yang kerjanya kantoran. Iya. Yang ya kerjanya lebih teratur, itu berbeda atmosfer. Betul, dibandingkan Sangat kerja di dunia hiburan seperti ini. Pernah nggak ada cerita dari mereka merasakan kekesalan, kekecewaan atau apa? Oh ya, makin mereka kecil dulu ya protes itu makin sering keluar ya. Iya. Ya apalagi kalau udah mulai jam malam dan anak laki itu kan mereka udah mulai apa sih namanya, ngegremeng gitu, ngegerutu itu kan kalau Bosen mereka lah. lapar ya. Nah, kalau anak laki itu pasti udah jam-jam, mereka nggak ngomong lapar sih, tapi Dan kalau ngantuk. udah tahu tuh lapar, Lapar dan ngantuk, ngantuk. itu waktu kecil tuh pasti kayak gitu. Jadi keluhan-keluhan itu lebih banyak keluar waktu mereka kecil, karena pasti kita ajaknya. Mereka kita nggak pernah tinggalin di rumah, jadi kita ajak kemanapun kita kerja tuh Manapun kita kita ajak. pergi, Jadi mereka mereka tahu. kita ajak. Ya kalau ngeluh udah pastilah mereka ngeluh. Cuman sekarang makin mereka besar, mereka lebih paham lah gitu. Oh Itu ternyata. makanan segala macam gitu. Aku waktu mereka kecil, mereka bayi, itu tuh aku taruh di termos itu 3 gitu, 1, 2, 3. Itu tuh kalau di mobil itu langsung makanin kayak kalau orang ngeliatnya tuh kayak ibu-ibu yang zaman dulu yang di kampung-kampung gitu. Iya, Kayak gitu. kayak gitu kita ngurusin anaknya. Dan Tapi itu seru sih kalau dipikir sekarang memang apa namanya, nggak akan bisa balik lagi ke masa itu iya, nggak gitu. bisa balik. Ya dan kita kan selalu kayak gitu tuh, kayak jam makan tuh dikejar waktu kan. Jadi tadi yang Amara bilang tuh kita ada 1 termos ada 3 tempat. Itu kan makan ini mesti cek taruh lagi 1 cek dan itu kalau orang lihat tuh kayaknya gila nih ibu-ibu, nih bapak-bapak sadis banget ngasih makanan. Dan aku orang yang nggak mau beli gitu kalau untuk anak masih bayi gitu kan nggak mau gitu beli. Jadi harus bikin di rumah gitu. Ya kalau tadi kembali ke pertanyaannya soal kok bisa yang lewatin itu, nggak tahu kenapa ya. Kalau kita kayak jalanin olahraga atau kita kerja berat, kayaknya orang selalu kan ada bilang push to the limit gitu ya. Tapi nggak tahu kayak ngurusin anak ini kayaknya limit itu nggak tahu kayak ada terus gitu, kayak nggak ada limitnya gitu. Beneran. Kita tuh kadang-kadang, aduh besok aku harus kerja nih pagi-pagi, bangun pagi nih anak-anak mesti ini gimana ya, kadang-kadang gitu. Jadi kita udah gitu, ya udah deh coba jalanin. Tapi enggaknya gitu, besok paginya kita hadepin ternyata nggak seburuk yang kita pikirin tadi malamnya. Beneran. Makanya itu aku bilang situ alami banget sih. Iya. Gitu. Itu God gifted banget kalau kayak gitu, kalau sama anak. Oke, itu kan kalau sama anak. Kalau satu sama lain. Nah itu. Gini, kita ini mungkin ini jujur. Orang bilang, wah Amara Frans itu harmonis. Siapa bilang harmonis? Enggak lah. Enggak juga Kita mungkin ya karena itu. Kita ini kan ya boleh dibilang seumuran lah. Aku sama dia tuh bedanya cuma 7 bulan. Dia lebih tua 7 bulan dari aku, nggak sampai setahun. Jadi ya kita seumur lah. Dan kita dari pacaran, kita main di lingkungan yang sama. Main keluarnya, terus kalau zaman dulu bilang begaulnya. Ya itu tadi tuh, kita juga nggak bisa ngebayang kita dulu main di dunia kayak begitu, terus tiba-tiba harus ngurusin anak, ya udah kembali lagi terus. Jadi level emosional kita tuh boleh dibilang relatif sama. Jadi sama kalau banget. satu lagi naik, nggak mungkin yang satunya itu bisa turun. gitu. Gitu. Nggak, ini dari dulu waktu muda ya. Bener, nggak bisa. Satu naik, dua-duanya naik. Jadi kalau mau turun tuh dua-duanya harus turun gitu. Jadi kayak stereo dia, left right-nya harus sama. Gitu. Bener itu bener. Akhirnya ya secara karena kita terlalu sering kita apa namanya kayak ribut-ribut yang masalah kecil segala macam. Akhirnya dengan sendirinya kita tahu gitu ngatasinnya. Oh iya, kenapa ya kita gini? Oh iya, karena kita sering bahas. Jadi kita Oh iya. sering Kalau bahas. ada masalah. Ini kita kenapa ya kita berantem terus? Kita ribut nggak pernah ada ujungnya gitu. Kayak gitu kita bahas. Jadi Ya. mungkin karena pembahasan itu jadi kita bisa ngerubah, akhirnya kita bisa ngebalance itu. Berarti kita nggak boleh begini. Kalau misalnya kita ada di sini terus, itu nggak akan ada ujungnya. Dan gitu, kayak gitu. kalau ada masalah semua pasti selesai sih. Jadi kita nggak pernah diemin. Aku banyak belajar dari dia. Kalau kita mungkin karena laki-laki jadi yang coba ya mudah-mudahan kalau udah adem kayaknya udah beres nih. Gitu. Nah aku dapat pasangannya ternyata nggak kayak gitu. Dia harus sampai seberes-beresnya. Tapi itu belajar sih. Dan aku sekarang ngajarin itu ke anak-anak. Jadi kalau ada masalah harus beres. Jangan didiemin
Kayaknya kalau kita ngelihat mood pasangan kita, oh dia kayaknya udah oke deh hari ini. Berarti udah nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dia rasain. Gitu. Aku belajarnya dari dia. Jadi kalau misalnya emang kita ribut, ya wajar ya kalau Jadi itu suami istri itu dipaksa ribut, untuk berantem. Selesai. Itu wajar sih, nggak mungkin bisa harmonis yang mesra-mesraan terus dan sampai berantem yang kita teriak-teriakan gitu, kayak gitu juga wajar sih. Wajar pernah Wajar. juga namanya ngotot-ngototan. Tapi kan itu semua bisa diselesain. Itu semua kita bisa omongin. Setelah agak reda emosinya kan kita bisa obrolin gitu. Ya kalau bahasa kita selalu kita bilang, iya Ustaz kalau udah adem nih. Iya juga ya kalau kita lagi ribut punya konflik itu kan nggak ada wasitnya. Wasitnya siapa? Ya mungkin akan sangat bahaya kali mungkin kalau kita suka dengar nih masalah-masalah di orang lain, begitu kita ada konflik, wasitnya kita ngelibatin pihak ketiga. Contoh keluarga, orang tua, kakak, adik, temen. Kita lihat itu agak bahaya tuh. Dan itu kita megang prinsip itu sih, kalau kita ada masalah kita nggak perlu orang lain. Karena ini pernikahan ya, namanya pernikahan, kita nggak perlu orang lain untuk masuk ke dalam pernikahan kita gitu. Apalagi nyelesain masalah. Jadi kita nggak pernah cerita atau curhat, ngomong ke orang lain gitu. Kalau kita lagi berantem, oh ya kita lagi ada masalah, nggak pernah. Saya bahaya kalau dulu kan kita nggak pernah sih, beneran aku sama dia. Itu mungkin yang bikin jadi kita bisa 24 sampai sekarang. Kalau aku lagi ada masalah, tiba-tiba pada saat itu aku harus ngomong ke misalnya almarhum bapakku atau mamaku sekarang yang masih ada, mungkin itu akan bahaya. Kan biar kemudian dia orang tua ya, dia orang tua kita, apalagi ibu yang lahirin. Tiba-tiba kan aku pasti nggak mungkin dia pasti lebih berat ke kita, pasti itu. Nggak mungkin. Misalnya kita bilang pembenaran, enggak, tapi bukan salahnya aku duluan mah. Pah, aku salah. Nggak mungkin, dia pasti bukan, tapi dia nggak bisa begitu. Ya kita ngeliat pengalaman pasti gitu. Jadi ya itulah yang kita nggak pernah mau ngelibatin orang ketiga untuk masuk jadi wasit berdiri di tengah kita gitu. Mungkin itu juga ya. Dua kuncian yang udah saya dapat. Menarik sekali. Tapi itu susah loh untuk kita nggak cerita. Iya, untuk kita nggak cerita. Kalau kita soalnya di saat kita cerita ke orang berarti kita kan ngajak orang itu untuk masuk ke dalam pernikahan kita gitu. Walaupun cuman untuk curhat, untuk curcol, cuman untuk bilang, iya nih gini-gini suami gue gini-gini. Untuk begitu aja, itu jangan sampai gitu. Ya kan dia juga mau bantuin kita, dia juga maksudnya baik dong. Iya. Paling bisa dia sahabat kita, atau bahkan dia orang tua kita, kan nggak mungkin. Tapi bahaya banget, itu akan timpang. Mereka nggak akan fair. Percaya, mereka itu nggak akan fair. Ya nomor satu sih kalau kita mau curcol sih ya berdoa sih. Iya betul, itu dia. Itu paling penting. Ya cuman Tuhan yang bisa dengerin kita. Iya dong, bukan orang. Siapapun orangnya. Gitu. Karena ini pernikahan, ini masalah pernikahan, bukan pacaran gitu. Ya sampai ada mungkin kalau zaman sekarang udah lebih ke kayak apa sih namanya, konsultan tuh, konsultan pernikahan. Iya itu sih kita aku pikir juga banyak sekarang ya kita suka dengerin temen saudara. Kemudian aku pikir juga ya dia akan kalau untuk kita ya, kalau point of view kita ya, untuk kita gitu. Kayaknya kalau kita pikir gini nggak mungkin. Ini permasalahan panjang, dia cuma dengerin dalam waktu 1 jam misalnya kita cerita dari kanan dan kiri. Impossible sih. Itu yang bisa nangkep cerita dalam 1 jam atau tadi semenit ya, itu tadi yang Mara bilang. Beneran, itu cuma Tuhan yang bisa nangkep. Iya, karena itu masalah hati. Masalah hati, masalah feeling, masalah apa segala semua. Itu susah sih untuk orang, manusia gitu yang bantu gitu enggak sih. Wow, menarik sekali ya. 2 kuncinya ya untuk mempertahankan hubungan yang dimiliki. Ini kita bicara formulanya Frans dan Amara ya. Iya, ini. 1 adalah jangan pernah membiarkan ada manusia ketiga dalam hubungan suami istri. Apapun statusnya, siapapun orangnya. Dan tadi yang menarik Frans bilang, kalau kita ngeliat pasangan kita sudah kalem, sudah adem, bukan berarti itu selesai. Masalahnya selesai. Selesai, betul. Harus bisa diajak bicara. Benarkah sudah selesai? Adakah yang masih menyangkut? Iya, betul. Wow. Coba kita lihat, masih ada yang nyangkut nggak ya di antara Amara dengan Frans melalui ini? Biasanya perlu dibantu dengan kalimat-kalimat awalan, kalimat-kalimat yang belum sempurna, lalu disempurnakan dengan apa yang ada di hati untuk pasangan kita. Jadi siapa yang memegang kertas, itu adalah kalimat yang dia bacakan untuk
pasangannya. Gitu. Saya karena nggak ada pasangan jadi saya larinya ke Jadi sini. sini. Iya. Oke, Siapa silakan. Aku duluan? nengok begini loh. Nanti bebas Siapa mau duluan? siapa dulu. Apa sekali dua? Jangan dong. Jangan. Ganti-gantian dan harus jangan ada yang baca duluan. Cuma Harus dua. mendadak. Yang baca duluan? Mau laki-laki mau perempuan. Ayo, silakan formulanya lebih enak kan Frans dulu atau Amara dulu? Oke. Itu juga formula. Jadi selalu kita jadi suami kita harus mau dicemplungin. Gitu. Tapi memang kalau menurut etiket kalau naik turun tangga Iya, juga memang. kebanyakan kan laki-laki harus siap ketimpa. Betul. Iya, betul. Itu kuncian juga. Iya. Jadi kita baca duluan. Silakan dilengkapi kalimat ini untuk Amara. Oh jadi dia harus jawab titik-titik. Ya, dirimu yang mengisi titik-titiknya. Oh, untuk gitu. Amara. Oke. Ini harus dibacain. Iyalah. Oh ya. Oh ya, oke. Terima kasih karena kamu selama ini itu harus dilengkapin. Ini yang dilengkapi. Terima kasih karena kamu selama ini udah sangat-sangat kuat menghadapi aku yang memang apa ya? Ya, Memang nyusahin, kaku. Usahain. Bener-bener, dia kuat banget sih. Kenapa Salut. pilihnya nyusahin? Emang kenapa menganggap diri Frans sebagai pihak yang sering nyusahin? Karena gini, ya mungkin itu tadi, aku bukan pasangan yang romantis. Jadi aku kalau memberikan ke dia versinya kali yang tapi ngagetin sih. Cial, aku bangga. Jadi apa ya, sampai hari ini keluhan 34 tahun yang lalu, sampai hari ini tuh masih ada. Misalnya gitu, nggak tahu apa ya, maksudnya itu mungkin lebih ke habit, kebiasaan, sifat yang aku selalu bilang maaf itu nggak tahu, pengennya sih hilang tapi nggak bisa gitu. Kayak misalnya cuek gitu ya, atau dia tuh paling nggak suka kalau ditunda, apapun ditunda. Tapi aku selalu bilang Penundaan ya. gimana ya, kita laki-laki kalau misalnya lagi jalan sebuah hobi, misalnya nonton atau ngapain, terus tiba-tiba tolongin, pasti jawabannya bentar. Nah itu dia nggak suka. Itu sampai anak-anak begitu. Anak-anak semuanya begitu. Ya jadi gitu. Terima kasih karena kamu selama ini udah terlalu kuat untuk menerima bukan aku apa adanya, yaitu sifat-sifat yang memang mungkin nyebelin atau salut sih buat 34 tahun. Oh, dan akan masih terus berlanjut. Ya bukan jaminan juga sih, pengennya nggak ada, Ya, cuman bukan jaminan gimana? Gimana sih ya? Anak-anak juga gitu tuh, nunda. Penundaan itu sangat dibenci sama dia. Dan mamanya masih belum berhasil mengubah itu semua. Enggak ya. Belum. Gitu. Oke. Dan itu masih aku kasih wejangan terus sama anak-anak. Dan anak-anak juga aduh nanti mama bentar mama gini. Loh, kenapa jadi kayak bapaknya semua begini? Udah susah ya DNA-nya. Oke, sekarang gantian. Ini adalah kalimat dari Amara untuk Frans. Maaf jika selama ini aku terlalu keras untuk menjalani Udah hari-hari langsung aja ngomong. menjalani sehari kan harus kalimat kan menjalani kehidupan kita sehari-hari itu nggak apa-apa kan gitu boleh dong. Ulang itu keputus-putus tuh. Ya. Maaf jika aku selama ini terlalu keras dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Wow. Sekeras apa ya? Keras itu sebenarnya ya saklek sih. Maksudnya aku kadang-kadang nggak mau ada keringanan gitu. Maunya ya begini-begini, begitu-begitu gitu. Kayak gitu. Dan selalu maunya kalau mau yang ini harus terjadi ya harus terjadi.
Kalau misalnya nggak terjadi berarti mendingan nggak sama sekali gitu. Nah itu Yang kayak bahaya tuh Nya, itu pilihan itu. Jadi kalau ya udah pokoknya sama anak-anaknya juga dia gitu. Ini harus lagi tuh. Mau dilakuin apa nggak usah sama sekali? Wah itu kan pilihannya berat. Iya, tidak ada toleransi. Kayak contoh mau dikit-dikit pergi. gitu ada kan. iya toleransi. Buruan ini udah terlambat. Nih kita kalau berangkatnya nih kita terlambat. Oke, Atau nggak jadi kita ganti baju. atau mama ganti baju lagi. Gitu. Atau Ya, kita mama ganti anak-anak. baju rumah itu, lagi. Itu anak-anak juga, waduh pilihannya berat. Jadi kadang-kadang memang aku suka yang antara hitam dan putih nggak ada Iya, abu-abu benar. gitu. Tadinya anak-anaknya juga mikir. Nggak tahu mungkin emang kebiasaan ibunya dari cuma dulu gertak, gitu. tapi dia beneran kalau ngomong kayak gitu. Itu bisa kita udah rapi semua segala macam. Ini bukan aku yang anak-anak itu tiba-tiba mereka masih ada yang lagi main game lagi apa. Tiba-tiba dia udah ganti baju. Loh mama kita nggak jadi. Gitu. Tadinya tuh tadi misalnya kayak mau nonton, Iya, mau apa iya, itu kan iya. udah excited. Lama nih anak-anak ini ada yang lagi masih nyantai. ada yang Sebenarnya lagi intinya gitu. karena aku nggak suka perdebatan. Intinya Iya, karena dia itu nggak suka aku debat nggak saja. suka perdebatan, aku nggak suka berargumentasi gitu, nggak suka. Aku cinta damai sebenarnya. Jadi karena aku Yakin terlalu cinta damai, terlalu cinta damai, nggak tunggu dulu. Oh iya. Karena aku terlalu cinta damai, jadi ya udah mending nggak usah deh. Make it simple aja ya. Iya, itu. Ya benar sih, agak kayak laki juga ya Iya. sebenarnya ya. Wah, Benar. itu. Sebenarnya nggak mau, intinya kalau dalam ininya kan nggak mau ribet Iya benar. gitu sih. Nggak mau ribet karena ini aku ngadepin laki semua. Iya, iya. Aduh, ya gitu deh. Menarik sekali. Memang beda ya. Momentum kita berbincang-bincang ya pemirsa dengan pasangan yang mungkin usia pernikahannya masih di 1 dekade awal, memasuki 2 dekade. Memang agak berbeda ya. Dengan yang sudah bersama selama lebih dari 30 tahun. Apalagi masa perkenalannya adalah di masih era sekolah sampai dewasa seperti ini. Emang terasa sekali. Iya. Bagaimana adjustment yang dilakukan, Betul. bagaimana proses untuk saling mengenal satu sama lain dan mengenal diri sendiri. Itu yang saya Iya. rasakan dalam perjalanan bersama dengan Amara dan Frans. Bahwa untuk bisa mengenal pasangan kita, jangan lupa untuk mengenal diri kita terlebih Betul. dahulu. Betul, karena dari situ baru kita bisa menyuarakan, di sini isunya. Karena sudah kenal dengan diri kita. Terima kasih untuk banyak sekali pembelajaran. Sekaligus dengan begitu banyak memori yang terungkap. Jadi sangat merindukan kembali. Sekarang kasetnya masih ada, tape-nya yang nggak ada untuk Tape-nya nggak muter. ada, playernya nggak ada ya. Playernya nggak ada. Mau cari Walkman juga susah sekarang kayaknya di sini. Betul. Tapi sekali lagi Amara Frans, terima kasih. Sama-sama. Nya. Salam buat Sama-sama. ketiga jagoannya. Iya. Kita tunggu karya-karya apa lagi nih yang bisa muncul. Lingua nggak ada rencana keluarin album baru, single deh. Sempat sih pas pandemi. Pas Iya. pandemi karena kita nganggur, kita nggak ngapa-ngapain, kita bikin single Lingua ya kan, sempat Jadi, keluar rilis satu Sebenarnya single. dari sedikit sebelum pandemi itu kan orang banyak yang nanyanya gitu karena Lingua tuh nggak ada di platform digital, nggak ada gitu. Jadi di DSP itu nggak ada. Akhirnya kita ya udah kita coba deh kita coba balik ke record company yang dulu untuk coba ngumpulin. Awalnya cuma mau gitu. Jadi ya itu kan kalau untuk mudik gitu kan harus di remaster lagi Iya. semua. Nah dari situ aku pikir apa kita bikin single ya. Jadi udah ada yang remake juga, remake dari beberapa lagu. Ya itu sekarang udah ada sekarang di Oke. DSP-nya. Habis ini kita akan cari ya, dan tolong pada saat didengarkan tinggalkan memori lama itu ya. Oh iya. Kecuali yang di dalam memori itu masih ada di sebelah Anda. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih dan terima kasih pemirsa. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Angelina pamit. Sampai jumpa.